Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Pada lemes ya? Iya, jangan lemes-lemes, tetap semangat guys. Karena nggak lama lagi juga sudah berbuka ya. Oke, menemani ngabuburit kali ini, saya akan bahas HP yang 1 tahunan belum diambil sama pemilik. Nah, di depan kita ini ada HP Sony Z Ultra ya. Ada 2 ya. Kedua-duanya itu serinya sama. Mungkin sobat semua yang pernah atau dulu ngikuti ya, saya tuh pernah bikin ya untuk di Sony Xperia Z Ultra. Jadi di antara kedua-duanya ini sampai detik ini belum diambil. Nah, kita akan cari tahu ya bagaimana nasibnya di tahun 2022. Aduh. Jadi ya singkat cerita ya, ini ada warna hitam dan warna ungu. Yang warna hitam itu pemiliknya itu sudah beli LCD baru seharga 600 ribuan. Tapi ternyata setelah dipasang tidak muncul gambar. Lalu yang ungu itu LCD-nya pecah. Sehingga ya kala itu tuh perlu diganti LCD. Saya pernah konfirmasi sama pemilik yang ungu, bilangnya ya terlalu mahal LCD-nya, jadi ya sampai sekarang nggak diurus-urus lagi. Nah, kesimpulannya di kala 1 tahun yang lalu saya suruh collab nih di antar kedua pemilik ini, saling tukeran ya, yang satu tukar mesin, yang satu tukar LCD. Aduh, tapi ya itu udah setahun yang lalu guys. Ya, jika pemilik kedua-duanya atau salah satunya nonton ya silakan, enjoy saja. Saya akan coba memfungsikan kembali ya, atau merestorasi komponen mana yang kira-kira bagus ya. Itulah yang menjadi kesimpulan hari ini di saat kita bahas Z Ultra ya. Oke, ini yang ungu dulu. Yang ungu saya tidak tahu pasti ya, lupa apakah ini mesinnya bagus atau tidak. Pokoknya di antara kedua-duanya nih ada yang satu itu bagus ya. Kalau yang satunya itu rusak fleksibel. Oke, saat saya coba cas, perhatiin ya di smart USB ada indikasi pengisiannya. Ini artinya berarti normal, namun tidak muncul display ya, tidak muncul display. Nah, ini setelah setahun yang lalu dicek, ternyata fleksibel yang rusak. Berarti ini mesin yang belum normal ya. Ya, kita akan copot saja, kita akan ganti dengan mesin yang satunya. Oke, ini saya copot. Jadi baterainya ini kita akan coba nanti isi ya, karena sudah lama juga. Ya, saya akan copot untuk bagian mesin ya, karena kemungkinan besar ini mesin yang nggak normal ya. Jadi yang normal tuh yang satunya. Namun yang mesin ini nggak normal, pemiliknya itu sudah beli LCD. Karena ya mungkin saat dicas tuh getar, dipikir LCD ya, ternyata fleksibel. Fleksibel ini fleksibel dari mesin atas hingga ke bawah ya, atau ke bagian LCD. Nah, ini kan kalau di Sony Z Ultra itu ada fleksibelnya. Nah, inilah yang rusak fleksibelnya. Dia langsung menuju ke
mesin PCB atas. Nah ini kalau di HP Sony ya, itu build quality-nya amazing guys ya. Ya banyak desain kotaknya juga di HP Xperia nih. Namun sekarang kelihatannya lagi ngetren juga ya untuk HP desain kotak. Ya ini saya ambil saja mesinnya. Jadi ini kondisi mesin yang tidak normal ya untuk fleksibelnya. Lalu saya akan ambil untuk HP satunya dan kita akan pindahkan mesin yang normal. Namun saya akan coba cas baterainya dulu ya, karena baterai ini kan sudah 1 tahunan tidak diisi ya. Jadi ini saya taruh di etalase ya selama setahun itu pula sampai detik ini ya. Saya nggak tahu pasti ya, pemilik di antara kedua ini tidak ada konfirmasi, jadi ya sampai saya pun lupa ya. Ya ini untuk aktivator baterai saya gunakan aktivator ya. Jadi aktivator ini memang multifungsi dan kelihatannya tuh di semua brand ya, Vivo bisa, Xiaomi, Oppo, Samsung, Sony. Ya kita biarkan dia proses pengisian baterainya. Oke, ini saya akan pindahkan ya. Jadi mesin yang dari HP yang warna hitam itu kategori normal, dia hanya LCD-nya. Lalu ya kala itu tuh pemilik ya masih berpikir ya untuk ganti LCD karena mahal. Nah yang warna ungu itu pemiliknya malah sudah beli LCD, tetapi mesinnya rusak ya untuk fleksibelnya. Oke, ini saya pasangkan ya. Namun ini belum saya tes ya, hanya mengingat setahun yang lalu kalau di HP yang ini itu normal ya, yang mesin ini. Ya ini saya rakit ulang ya. Jadi untuk di Sony Xperia itu yang desainnya ngotak masih banyak ya ditemui. Jadi ya masih worth it lah untuk di kalangan low end, middle end ya. Ya ini ada seperti apa ya, penahan ya untuk di bagian fleksibel tombol power dan volume. Oke, ini saya akan pindahkan vibranya. Ya, jadi kalau kita bandingkan ya dengan HP model sekarang, untuk di Sony Z Ultra ini ya sudah lumayan big size ya, atau size-nya itu besar. Cuman mungkin perbedaannya di lebarnya. Kalau di HP sekarang kan lebih langsing. Kalau HP-HP zaman dulu tuh terkesan lebar, kotak, dan besar ya. Ya kalaupun di atas 7 in ya itu tablet. Kalau seperti ini tuh dulu disebut phablet ya. Jadi smartphone tablet atau phablet. Namun ya ini kalau menurut saya belum kategori phablet ya. Jadi hanya bongsor saja. Oke, ini ada beberapa komponen yang sudah saya satukan ya di tempatnya. Jadi saya itu kalau pekerjaan belum fix dan nunggu konfirmasi, selalu saya simpan ya. Namun belum saya pasang semua komponennya, karena kan ya untuk
menunggu konfirmasi pemilik, sehingga nantinya kalau jadi dibelikan alatnya kan tidak perlu bongkar lagi. Nah begitu pula untuk di kedua HP ini. Jadi hingga tadi kita ambil dia masih posisi belum dirapikan ya, karena dulu kan nunggu konfirmasi pemilik ya, ditunggu-tunggu sampai saya lupa hingga setahun. Apalagi pemilik ya, mungkin lupa atau bagaimana, saya juga tidak tahu pasti. Padahal di nota itu kan ada nomor untuk bisa dihubungi ya. Oke, ini ada semacam plat. Plat ini berfungsi untuk memperkuat ya tulangan. Jadi ya untuk di HP Sony itu sebetulnya kualitasnya bagus ya. Namun entah kenapa hanya di kalangan tertentu ya untuk di Sony ini nggak begitu merakyat. Apa karena masalah harga ya, kemungkinan rata-rata mahal. Namun kita bisa dapatkan sekarang itu di toko online yang ex Japan ya, atau limbah lah istilahnya, disebut limbah dari Jepang. Itu untuk di kelas premium Sony itu harganya sudah terjangkau guys. Oke, ini saya pasangkan untuk penutup bagian mesin atas ya. Oke, ini HP itu kategori masih Android jadul ya. Jadi kalaupun sekarang digunakan ya apa adanya. Ya updatean untuk di Android jadul tuh kadang kita terkendala ya, sering terjadi crash, sehingga ya kinerjanya tuh nggak kencang kayak di Android sekarang ya. Ini kalau tidak salah versi Androidnya masih versi 5 apa ya, 5 atau 6. Oke, saya tambahin lem ya. Jadi kita akan tutup back covernya. Nah ini untuk baterainya besar tapi kapasitasnya hanya 3000-an mAh ya. Kalau kita lihat sih kelihatannya besar dan kokoh ya. Namun ya kalau HP jadul tuh kala itu di 3000 mAh ya lumayan sudah besar ya. Ya ini tinggal kita kencangkan ya untuk pelekatan di back covernya. Nah ini saya pribadi ya itu jarang lah pakai HP Sony. Mungkin sobat semua ada yang fanatik ya untuk di Sony lover. Sony lover atau apa? Ya jadi ya maklum karena saya itu tinggal di pedesaan ya. Mungkin fanatik Sony itu yang banyak tuh penggunanya di kota. Dan untuk kameranya di HP Sony itu rata-rata amazing ya. Namun saya lihat nggak tahu ya untuk di HP ini. Nanti kita akan coba tes ya. Oke, ini model slot SIM tray-nya itu model apa ya? Kelihatannya lain dari Android yang lain. Dan kadang itu sistem softwarenya Sony itu unik ya. Di saat kita itu masukkan kartu nggak ditutup, kadang ada notifnya seperti itu. Bahkan di kondisi tertentu, kasus tertentu ada yang restart. Itu karena untuk bagian SIM tray belum ditutup.
Oke, ini saya pasangkan kartu dan ini hanya satu SIM ya. Oke, kita akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Ya tentunya nyala. Karena ya memang kondisi mesin ini normal. Hanya kala itu tuh kasusnya LCD yang pecah. Jadi yang bermasalah itu di pemilik aslinya ini yang ungu ini. Oke. Untuk sentuh aman ya. Jadi ya saya melihat ada retak sehelai tapi nggak mengaruh. Nah tampilannya tuh seperti ini dan kameranya ya apa ya, kameranya standar lah ya. Nah ini untuk kamera depan, jadi ya di luar ekspektasi saya. Saya pikir kameranya tuh jernih, namun ini kelihatannya sih standar. Atau mungkin karena faktor usia ya, itu bisa terjadi. Oke, ini kita akan lihat dulu di mana nih, tentang ponsel mana. Oh ya, ini kalau kita browsing Sony Xperia Z Ultra ya. Jadi sengaja saya bahas ini HP yang belum diambil selama 1 tahun. Ya berharap mudah-mudahan pemilik satu di antara dua ini ada yang lihat dan beginilah sekarang nasibnya. Intinya saya barter dari mesin yang nggak normal ke mesin yang normal menuju ke LCD yang normal. Bingung kan? Saya aja bingung. Karena ini ya puasa biasa. Oke, itu saja ya. Semoga bisa mengisi waktu kali ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.